Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Nah, untuk kesempatan ini Ulusi akan membahas latihan soal IPA tema 7 yang sudah Ustazah share tadi siang. Untuk soal nomor 1, kita mulai ya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Apa itu gaya? Gaya itu merupakan tarikan atau dorongan, ya, boleh tarikan, boleh dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2, berikut ini adalah kegiatan menggunakan gaya otot yang benar. Kamu analisis gaya otot. Kira-kira yang mana ini? Memainkan besi dengan magnet, itu merupakan gaya magnet. Kemudian mengangkat beban berat menggunakan mesin katrol, itu bukan merupakan gaya otot. Atau menarik ember dengan berada di dalam sumur, atau menanti buah apel yang jatuh dari pohon, itu gaya gravitasi. Jawaban yang paling benar adalah menarik ember. Nah, kalau menarik kita pasti menggunakan tenaga otot kan, gaya otot kita. Nah, yang berada di dalam sumur. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 3. Perhatikan tabel berikut ini. Ada beberapa gaya ya, ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya gesek. Ini kamu diminta untuk menjodohkan mana yang tepat ya. Kalau gaya otot contohnya yang mana ya? Gaya otot itu adalah sapi menarik gerobak. Jadi A4 ya. Kemudian B, gaya gravitasi. Mana yang termasuk contoh gaya gravitasi? Nah, pensil yang jatuh dari meja. Berarti B2. C, gaya listrik. Gaya listrik kipas angin yang berputar ya, berarti C3. Dan kemudian gaya gesek itu meja yang bergeser. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, C3, B2, A4, dan D1. Selanjutnya, nomor 4, berikut ini aktivitas yang menggunakan gaya yang benar. Mana yang menggunakan gaya yang benar? A, membentuk tanah liat menjadi seni gerabah. Nah, itu betul atau salah? Jadi gaya bisa mengubah bentuk benda. Nah, itu juga benar ya. Atau B, menyanyi dengan suara yang keras dan lantang. Bukan. C, menendang bola ke arah gawang. Nah, ini mengubah benda dia menjadi bergerak. D, memainkan alat musik. Jadi bisa A dan bisa C. Selanjutnya, nomor 5, perhatikan gambar tersebut. Kerbau itu dapat menarik pedati hingga bergerak menggunakan gaya apa? Nah, karena menarik menggunakan ototnya si kerbau sehingga ia menggunakan gaya otot. B. Nomor 6, semua bentuk tarikan dan dorongan disebut titik-titik. Nah, seperti tadi ya, tarikan dan dorongan. Berarti apa? Nah, disebut dengan gaya. B. Nomor 7, gaya yang ditimbulkan oleh gaya tarik magnet bumi adalah titik-titik magnet bumi. Berarti disebut gaya magnet. Nomor 8, contoh gaya gesek adalah antara titik-titik dan titik-titik. Mana yang gaya gesek coba? Nah, jelas yang A ya, ban mobil dan jalan raya. Selanjutnya nomor 9, anak panah yang dilepaskan dari busurnya termasuk contoh gaya titik-titik. Kamu tahu panah? Nah, ada busurnya kemudian ditarik ke belakang. Nah, itu kan menimbulkan gaya apa? Nah, gaya pegas karena itu elastis ya. Sehingga jawabannya adalah D. Nomor 10, buah jatuh selalu ke bawah. Hal itu menunjukkan adanya gaya titik-titik buah yang jatuh dari atas ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Nah, berarti apa itu? Nah, termasuk gaya apa sayang? Nah, berarti gaya gravitasi. C ya.
Nomor 11, gaya gesek dapat menimbulkan apa? Kalau ada dua benda yang saling bergesekan berarti akan menimbulkan panas. Jawabannya adalah A ya. 12, gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda disebut gaya. Elastis itu bisa memanjang, memendek, kembali ke bentuk semula. Nah, itu berarti apa kira-kira? Nah, jawabannya adalah C ya, pegas. Selanjutnya nomor 13, alat untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut titik-titik. Apa ya? Nah, kalau speedometer itu tentang mengukur kecepatan. Kalau meteran itu mengukur panjang. Nah, penggaris juga mengukur panjang. Sehingga jawabannya adalah yang mengukur gaya adalah dinamometer. Nomor 14, dua kutub magnet yang sama jika didekatkan akan apa? Kalau dua kutub magnet kan terdiri dari kutub positif dan negatif. Misalkan kutubnya itu negatif dan positif itu didekatkan, maka akan tarik menarik karena kutubnya berbeda. Tapi di sini jika kutubnya sama berarti kebalikannya apa ya? Nah, berarti akan tolak menolak karena kutubnya sama. Jadi jawabannya A ya. Nomor 15, piring yang dilempar jatuh kemudian pecah. Nah, lemparnya itu kan kita menggunakan gaya. Kemudian bentuknya piring yang utuh menjadi berubah jadi pecah. Jadi itu membuktikan bahwa gaya dapat apa ya? Nah, gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi piring utuh ketika dilempar jadi pecah, jadi bentuknya sudah berbeda lagi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 16, contoh gaya dapat mengubah arah benda. Ingat di sini mengubah arah loh ya, bukan mengubah benda diam menjadi bergerak, hampir sama ini, hati-hati. Kalau mengubah arah itu contohnya seperti apa? Nah, menyetir mobil. Menyetir mobil ini kan sudah bergerak mobilnya awal. Tetapi kemudian kita belokkan ke arah kiri dan kanan. Berarti kan benda itu sudah bergerak sebelumnya. Jadi dia hanya mengubah arah benda. Beda dengan misalkan kamu melempar bola atau menendang bola. Jadi bolanya itu semula berhenti menjadi bergerak, berarti gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak, gitu ya. Atau ada yang melempar bola ke kamu kemudian kamu tangkap, berarti bisa mengubah benda bergerak menjadi diam, gitu ya. Nomor 16, contoh gaya dapat ini udah. Kemudian nomor 17, contoh gaya dapat mengubah bentuk benda. Mana ya? Nah, jelas A ya, bermain plastisin. Plastisin itu malampet. Jadi bisa kamu bentuk dengan menggunakan tanganmu itu biasanya ya. Ia bisa mengubah gaya, mengubah bentuk. Jadi bisa kamu bentuk jadi apa aja. Nomor 18, perahu layar dapat bergerak karena adanya gaya berupa apa? Nah, perahu layar itu bisa bergerak karena adanya gaya dorong dari angin, kemudian layarnya itu, sehingga dua-duanya itu ketika nanti dipertemukan dia akan menghasilkan gaya dorong sehingga kapal bisa bergerak ketika ada angin. Ya, kemudian jawabannya adalah apa tadi? C ya, dorongan. Nomor 19, menutup pintu dari dalam ruang membutuhkan gaya yang berupa, kalau kamu menutup pintu dari dalam ruangan itu berarti menggunakan gaya dorongan ya. Kamu bisa mempraktekannya, biasanya didorong. Berarti jawabannya adalah A ya. Nomor 20, contoh gaya yang berupa tarikan adalah titik-titik. Mendorong gerobak, jelas gaya dorong. Melempar batu, bukan gaya dorong. Bukan gaya tarik, maaf. Yang dia membuka pintu atau memecah gelas. Nah, jawaban yang paling tepat adalah membuka pintu. Itu menggunakan gaya tarikan. Nomor 21, benda yang mudah berubah bentuk ketika diberikan gaya adalah titik-titik. Mana yang mudah berubah bentuk? Batu, kayu, kaca, atau bata? Nah, jawaban yang paling tepat adalah kayu. Bisa dibentuk menjadi meja, kursi, jadi mudah dibentuk. Kalau batu itu kan harus diukir dulu ya, dipahat atau di apa, jadi agak sulit. Kaca juga seperti itu. Kaca mudah pecah malahan, bata juga mudah pecah juga.
Nomor 22. Benda berikut yang memanfaatkan gaya gesek. Ingat, kalau panah itu gaya pegas, ketapel gaya pegas, kompas gaya magnet. Nah, kalau rem sepeda ini kan ada gesekan antara ban dan dinamometer ya. Sehingga kampasnya ini nanti kan kena banmu, sehingga kampas rem itu jadi awalnya naik sepedanya kencang direm, jadi dia ada gesek antara dua benda sehingga bisa berhenti sepedamu nanti. Jadi contohnya adalah yang direm sepeda. Nomor 23, permainan trampolin. Trampolin itu bentuknya bulat biasanya. Kamu nanti mainnya di atasnya sambil lompat-lompat, kemudian sudah sampai ke atas, mental lagi ke atas, kemudian sampai ke bawah lagi, mental lagi dari karet seperti itu. Sehingga itu memanfaatkan gaya apa? Nah, gaya pegas ya. Jadi bentuknya itu seperti kayak lingkaran gitu, kamu di atasnya lompat-lompat, kemudian bisa naik ke atas, kemudian turun lagi, mendat lagi seperti itu. Kemudian nomor 24. Benda berikut ini yang bersifat elastis. Nah, tadi elastis ya, masih ingat. Dia bisa panjang, bisa memendek, kemudian bisa kembali ke bentuk semula. Mana ya? Apa kertas, kain, kayu, atau karet? Nah, jawaban yang paling tepat adalah karet. Terakhir nomor 25, berikut ini adalah hal-hal yang mempengaruhi gerak jatuh benda karena gaya gravitasi, kecuali berarti yang bukan ya. Kita cari yang bukan. Berat benda itu mempengaruhi gaya gravitasi, bentuk benda juga mempengaruhi, luas permukaan benda juga mempengaruhi benda. Jadi yang tidak mempengaruhi adalah harga benda. Itu ya tambahan dari Uslusi, sedikit semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan kepada ustazah. Apabila ada kesalahan dalam perkataan atau jawaban nanti bisa dikomunikasikan dengan ustazah ya. Terima kasih, semangat belajar, semoga selalu sehat dan dilancarkan mengerjakannya besok pagi. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.